mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Mantra Naga Bumi. Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan mahkota biru, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, naskah karya Toto Prambana, teknik dan montase Sastro Gento, musik Frans Harius dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Satria Rambut Putih. Pragiwanti tidak menyaut. Dia seperti sadar. Lalu dengan cepat gadis itu mendongak ke atas, melihat ke arah genteng kamarnya. Tak ada genteng yang terbuka. Padahal tadi dia ingat betapa pangeran kesayangannya melayang naik ke arah genteng. Lalu perlahan Pragiwanti meraba pahanya yang terasa sakit. Tapi saat itu pula jendela kamarnya terbuka. Apa kabar anak manis? Pragiwanti, kenapa kau lihat ke atas? Kenapa kau takut? Jangan gelisah. Aku hanya ingin membuat kau senang. Aku ingin kau bahagia. Karena kau telah kehilangan segala-galanya. Kau telah kehilangan harga diri, kehilangan masa depan, dan kehormatanmu telah direbut oleh Raka yang Mahisa. Agar ayumu tidak ada lagi, kau kini ibarat selai daun kering. Maka itu kau perlu tenang. Kawan-kawan, masuklah. Jendela itu telah kubuka. Siapa kalian? Kenapa kalian tiba-tiba datang kemari? Mau apa kalian? Jangan ganggu aku. Jangan. Pragiwanti tiba-tiba merasakan kerongkongannya tersumbat. Suaranya mendadak hilang. Mata gadis itu melotot, melihat ke arah 12 manusia yang bermata tajam menatap ke arahnya. Ke-12 makhluk yang mengenakan baju compang-camping itu dan mengeluarkan bau teramat busuk terus berjalan ke arahnya. Siapa kalian? Siapa? Jangan ganggu aku. Kenapa suaraku seperti tersumbat? Suaraku tidak begitu keras keluar. Aku tidak bisa meminta tolong pada orang tua. Jangan takut dan jangan cemas. Kau telah kehilangan segala-galanya, Pragiwanti. Kau tidak lagi layak menanggung malu, menanggung aib dan noda. Kau sebaiknya ikut dengan kami, karena dagingmu masih segar dan empuk. Tentu teman-temanku akan menjadi segar. Ayo teman-teman, ayo. Mendengar perintah Nyai Palitu, ke-12 pengikutnya itu cepat menyerbu ke arah Pragiwanti. Mereka langsung menangkap tubuh gadis yang malang itu. Pragiwanti tidak dapat berbuat apa-apa. Dia kemudian tak sadarkan diri. Ayo, makanlah sepuas kalian. Setelah ini kita harus pergi mencari mangsa yang lain. Sepertinya naga Caling juga menyiapkan makanan untuk kita. Ayo anak-anak, cepat habiskan dagingnya. Tak lama kemudian keadaan di dalam kamar Pragiwanti menjadi sepi. Ke-12 pengikut Nyai Palitung masing-masing mundur. Tubuh Pragiwanti yang malang tidak berbentuk lagi, kecuali yang tinggal hanya tulang belulangnya saja yang berserakan di lantai. Selamat menemui keterangan, Pragiwanti. Semoga kau lebih tenang dengan tulang-tulang begitu. Semoga kau lebih damai. Karena kalau kau hidup, maka kau akan tersiksa lahir batin. Kau akan menanggung malu. Kan bagusnya begini.
Ayo anak-anak, kita pulang. Kita cari lagi yang lain. Oh, aku bahagia sekali. Ternyata hidup begini enak sekali. Hidup ini indah. Pragiwanti, kau benar-benar luar biasa. Kau memberikan segala-galanya padaku. Esok malam, aku akan datang lagi menemuimu. Aku akan menikmati segala-galanya. Naga Caling. Dia memang hebat mencarikan perempuan. Semoga dia mendapatkan perempuan seperti Pragiwanti lagi. Tapi kemana Naga Caling? Kenapa dia belum kembali lagi? Apakah janda itu begitu membuat dia terlena? Lolong anjing itu sejak aku di rumah Pragiwanti. Kenapa lolongan itu begitu menyeramkan? Mendirikan burung makung. Padahal tadi aku ingin terus bersama Pragiwanti sampai fajar muncul di ufuk timur. Tapi seperti ada yang mendorongku untuk meninggalkan kamar Pragiwanti. Lolongan itu aneh sekali kedengarannya. Angin ini sepertinya... Pintu kamarku terbuka. Siapa yang membukanya? Rakai Mahesa tersentak, manakala pintu kamarnya terbuka sendiri. Matanya menatap ke arah pintu. Pada saat itu muncul sesosok bayangan hitam yang berjalan ringan ke arahnya. Sosok tubuh itu menyebarkan bau harum cendana. Rakai Mahesa terpana. Di depannya berdiri perempuan yang sudah dikenalnya. Kau Nyai Balitung, kau datang padaku? Iya, aku datang. Aku datang padamu karena aku kesepian, Rakai Mahesa. Aku rindu padamu. Aku rindu dekapanmu. Kau tampak lelah, sayang. Apakah kau baru melakukan perjalanan jauh? Tidak, Nyai Balitung. Aku sejak tadi di kamar terus. Rakai Mahesa, ku harap mulai malam ini kau jujur padaku. Karena aku tidak bisa dibohongi. Bukankah kau dari rumah Pragiwanti dan menikmati perempuan itu? Kau tahu apa yang kulakukan? Aku tahu semua apa yang kau lakukan dan apa-apa yang dikerjakan Naga Caling. Tapi jangan kau pikirkan lagi semuanya. Aku tidak marah. Ayo kita berjumbu dan bercinta. Ayolah, Rakai Mahesa. Ku harap kau tidak menolakku. Iya, Nyai. Ayolah. Aku juga merindukanmu. Sudah lama kita tidak bersama-sama lagi. Kemarilah, Nyai. Aku akan mendekapmu dan mencumbuimu. Kemarilah. Iya, kau memang hebat, Rakai Mahesa. Aku suka padamu. Sekarang aku akan pulang. Tapi sebelum aku pulang, aku akan meminta sesuatu padamu. Mintalah, Nyai. Aku akan mengabulkannya. Aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Mulai malam ini, aku tidak akan masuk ke kamarmu lagi. Tapi kaulah yang harus datang padaku setiap malam Kliwon. Aku menunggu. Kau bisa memenuhi permintaanku itu, kan? Iya, Nyai. Tapi kemana aku harus pergi menemuimu? Saat ini aku tinggal di daerah Desa Kemulan. Bakarlah kemenyan ini kalau kau telah berada di batas Desa Kemulan. Dan aku akan menyuruh anak buahku menjemputmu. Nyai Balitung melemparkan sebuah menyan sebesar ibu jari kaki. Kemudian perempuan itu bangun dari duduknya. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung menuju ke pintu. Rakai Mahesa terpana di atas pembaringannya. Dan sejak sekarang, kau akan semakin digandrungi oleh wanita-wanita cantik. Aku telah menitiskan ilmu ke dalam dirimu. Kau ingin mendapatkan perempuan yang seperti apapun bisa. Bisa. Benarkah, Nyai? Ya. Tapi aku ingin mendapatkan... Nanti. Jangan sekarang. Aku akan memberikan ilmu yang lebih tinggi lagi padamu.
Tapi buktikan dulu janjimu dan penuhi permintaanku. Selamat malam. Hari telah berganti. Kokok ayam mengusir malam kejadian. Sementara itu, saat matahari muncul di ufuk timur, pasukan prajurit yang dipimpin oleh Ki Ganda Pakuwesi dan sekutunya tampak memacu kuda-kuda mereka meninggalkan desa di sebelah utara kota raja. Hiya, hiya! Ayo kawan-kawan, kita masuki desa yang sebelah sana. Aku rasa para pengemis itu berada. Dan para prajurit yang berjumlah kurang lebih 20 orang itu segera menggebrak kuda-kuda mereka. Kuda itu berpacu seperti berlomba, meninggalkan debu-debu yang berterbangan. Suasana pagi yang tenang jadi berisik. Para penduduk kampung dan desa yang mereka lewati hanya mengintip dari balik pintu dan jendela rumah mereka. Mereka heran melihat pasukan keraton yang merambah desa mereka pagi-pagi sekali. Hiya, hiya! Teman-teman, kita terus ke desa Jogonolan. Kurasa para pengemis itu bersembunyi di sana. Karena mereka pasti tidak yakin bahwa kita akan masuk dan mencari mereka ke desa Jogonolan. Iya, Ki Ganda, kau benar. Mereka pasti tidak menduga kalau kita mencari mereka sampai ke desa Jogonolan. Ayo! Hati, Sarah! Apakah kau mengenal Curta Anabrang dan Kanira, dua tokoh pengemis tongkat emas yang disebut oleh Rakai Mahisa? Iya, aku mengenal mereka. Dan aku yakin kalau mereka ada di sekitar desa Jogonolan, mereka pasti akan keluar. Aku tahu hati mereka. Tapi kalau tidak ada, aku yakin mereka tidak akan menyusul kita. Sebaiknya kita memutar jalan sana saja. Kita lewati desa Bambu Sebatang. Mungkin di sana juga ada beberapa pengemis tongkat emas yang akan kita jumpai. Kenapa tidak langsung saja, Ki Ganda? Karena dengan melalui desa Bambu Sebatang, kita akan lambat tiba di desa Jogonolan. Bisa-bisa 3 hari baru kita sampai ke sana. Karena jalan ke sana melalui desa Bambu Sebatang berputar di kaki gunung. Tidak ada jalan pintasnya, Ki Ganda. Itulah yang bagus, Pratisara. Kita bisa mencari jejak mereka di kaki gunung. Dan di desa Bambu Sebatang, banyak gadis-gadis cantik. Dan aku juga punya pesantren di kaki gunung di sebelah barat desa Bambu Sebatang. Ada markasku. Dan di markasku, banyak candu dan perempuan. Kalian pasti suka. Ayo. Kita perlu istirahat sejenak sekarang. Baiklah Ki Ganda. Aku setuju saja. Karena semuanya mendukung dirimu. Jangan kecewa, Pratisara. Aku tahu bahwa kau adalah perwira keraton yang baik. Kau memiliki pengaruh. Tapi yakinlah, aku tidak akan mengecewakan dirimu. Aku memiliki perempuan cantik di markasku. Nanti kau boleh menikmatinya. Ayo, iya. Aham! Pratisara, kenapa kau menghentikan kuda? Ganda, kau memang memiliki ilmu yang hebat. Tapi kau tidak memiliki kewaspadaan dan telingan yang tajam. Serta mata yang awas. Kau hanya mendengar derap kaki kuda dan memandang lurus. Pratisara, kau jangan macam-macam. Kau jangan memancing kemarahanku. Aku sering memukul dan membunuh teman sendiri. Katakanlah, apa maksudmu? Di sebelah kiri kita ada sesosok tubuh yang berlari, mengiringi lari kuda-kuda kita. Kau jangan bergurau, Pratisara. Aku tidak mendengar apapun. Kau jangan meremehkan diriku, Pratisara. Aku tidak meremehkanmu, tapi kau kurang waspada. Kalau tadi orang itu bermaksud membunuh kita, mungkin salah satu di antara kita ada yang mati. Hai, Kisanak yang bersembunyi, keluarlah, jangan bersembunyi. Aku Pratisara, perwira keraton Merak Jingga mengundangmu. Keadaan seketika menjadi hening. Para prajurit dan orang-orang Ki Ganda Pakuwesi tampak menunggu sesuatu. Lama mereka menunggu, tapi orang yang dimaksud oleh Pratisara tidak juga muncul. Ki Ganda menjadi penasaran. Dia menganggap Pratisara telah mendustainya. Pratisara, kau adalah seorang perwira utama Merak Jingga. Tapi tingkahmu seperti anak kecil. Kau mengada-ada. Pantas saja kau tidak pernah becus bekerja. Jangan kau buat aku marah, Ki Ganda. Aku pun sering membunuh temanku sendiri. Aku tidak membohongimu. Untuk apa aku berdusta padamu? Oh, kenapa dia? Dia tewas, Ki Ganda.
Dadanya ditembus paku. Kurang ajar. Siapa yang membunuhnya? Aku sudah mengatakan bahwa kita diikuti oleh orang yang berilmu tinggi. Awas, Ki! Ya, kurang ajar. Licik, pengecut. Dia menyerang kita dengan pasar kecil. Pasar itu menancap di pohon itu. Sepertinya pasar itu disertai tulisan. Itu gulungan kulit dililitkan di pasar itu. Tunggu lagi, biar aku yang mengambilnya. Pratisara menjejakkan tubuhnya. Lantas tubuh itu melayang dari punggung kudanya. Pratisara langsung menyambar pasar kecil yang menancap di pohon. Dan kemudian dengan beberapa kali salto, dia hinggap kembali di atas punggung kudanya. Gerakan yang cepat dan indah itu membuat kagum para pengikutnya. Ki Ganda Pakuwesi merasa disinggung. Terdengar dia mendengus. Pasar ini untuk kita agaknya. Sudahlah, Pratisara. Bacalah. Biar kita semua tahu apa maksudnya dia menyerang kita. Ataukah mereka itu orang-orang tongkat emas? Baiklah. Kalian semua dengarkan. Perlahan namun pasti, Pratisara membuka gulungan kulit yang membungkus pasar kecil itu. Dalam gulungan kulit itu, ada tulisan pendek yang ditulis dengan darah. Pratisara, kau adalah antek Rakai Mahisa. Dan orang-orang itu pastilah kaki tangannya juga. Maka salam kenalku cukup dengan membunuh satu orang saja. Katakan pada Rakai Mahisa, aku menunggunya di pantai Karangrebung pada purnama 7 hari lagi. Putri Cemani. Putri Cemani. Apakah tidak salah? Apakah dia telah berubah menjadi seorang pendekar? Pratisara, siapa Putri Cemani itu? Apakah dia seorang pendekar tingkat tinggi? Aku tidak tahu. Dulu sewaktu aku mengenalnya, dia lemah lembut. Gerakannya amat anggun. Aku tidak menduga kalau tiba-tiba dia sekarang menjadi ganas. Ki Ganda Pakuwesi. Iya. Putri Cemani itu dulunya adalah istri Rakian Mahisa. Istri Rakai Mahisa. Oh, kenapa dia sekarang tidak tinggal di keraton dan malah menantang Rakai Mahisa? Entahlah. Sekarang surat ini harus disampaikan pada Rakai Mahisa. Kau, antarkan surat ini pada Rakai Mahisa. Awas, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Baiklah, Tuan Pratisara. Hamba akan melaksanakannya dengan baik. Setelah itu, kau kembali susul kami. Langsung ke Karangrebung. Oh, ke Karangrebung? Apakah tidak ke desa Jogonolan? Ya, tepat pada hari yang dijanjikan dalam surat itu. Kami akan berada di Karangrebung. Barangkali ada yang perlu kita lakukan untuk membantu Rakian Mahesa. Siapa tahu Putri Cemani sudah bersekutu dengan para pendekar untuk menjebaknya. Oh, baiklah Tuan Perwira. Hamba mohon diri. Ya. Aduh, sampean tuh dari mana, Bu? Pergi kok lama banget. Curiga lagi. Beli obat sakit kepala. Agak lho, Pak. Wah, cocok kalau gitu. Waduh, Pak. Sekarang obat sakit kepala itu mereknya macem-macem loh, Pak. Lah terus, Ibu beli yang mana? Ya yang biasanya, Oskadon. Wah, cocok kalau itu. Nggak usah bingung, nggak usah ragu-ragu. Kalau perlu obat sakit kepala, pilih saja Oskadon. Soalnya Oskadon itu cepat kerjanya. Oskadon juga aman loh, Pak. Nggak bikin ngantuk, nyeri lambung, dan nggak bikin jantung deg-degan. Ya kan, Pak? Wah, ngerti juga sampean, Bu. Ya tentu dong. Makanya saya pilih Oskadon. Oskadon, sembuhkan sakit kepala cepat dan aman. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Sekarang sebaiknya kita lanjutkan kembali perjalanan kita, Ki Ganda. Aku yakin Putri Cemani tidak akan muncul di sini. Nantilah di Karangrebung, kau akan menemuinya dan melihat betapa cantiknya Putri Cemani itu. Kalau memang bisa menemuinya sekarang, aku ingin tahu kehebatannya. Aku ingin menaklukkannya.
dan memperkosanya di sini. Sudahlah Ki Ganda Pakuwesi, sebaiknya kita tinggalkan tempat ini segera. Iya. Kita tinggalkan perjalanan Pratisara dan Ki Ganda Pakuwesi bersama orang-orangnya. Kita ikuti prajurit utusan Pratisara yang kembali ke Keraton Merak Jingga dengan membawa surat yang ditulis oleh Putri Cemani untuk Rakai Mahisa. Aku harus segera sampai ke keraton. Aku harus menyerahkan surat ini pada rakyat. Putri Cemani mengirimkan surat untuk Rakyat Mahisa. Sekian lama dia menghilang, kini tiba-tiba muncul lagi. Apakah dia sudah mempunyai ilmu yang hebat? Ataukah selama ini dia berguru? Lalu siapa gurunya? Apakah Rangga Geni? Apa peduliku? Ya! Berhenti! Siapa kau? Seharusnya kau tak perlu bertanya lagi, prajurit. Kau tentunya telah mengenal siapa yang menggunakan cadar dua cahaya. Seharusnya akulah yang bertanya padamu. Kenapa kau tergesa-gesa? Apakah yang akan kau lakukan? Apakah kau akan kembali ke kota raja? Apa pedulimu? Aku adalah prajurit Merak Jingga. Apapun yang menjadi kerjaku adalah urusanku dan bukan urusanmu. Minggirlah. Prajurit Merak Jingga. Lidahmu begitu lembut menyebut prajurit Merak Jingga. Seperti yang ku ketahui selama ini, prajurit Merak Jingga adalah prajurit yang baik-baik, lembut tutur katanya, dan sopan serta ramah pada siapa saja. Karena mereka mengayomi rakyat kecil. Tapi kau agaknya lain daripada mereka semua. Apakah kau prajurit palsu? Kurang ajar kau. Jangan terlalu besar mulut. Meskipun aku pernah mendengar nama cadar perak, tapi bagiku nama itu tak ada artinya. Aku prajurit pilihan. Aku tidak gentar menghadapi seorang perempuan sepertimu. Ternyata kau memang lain daripada prajurit-prajurit Merak Jingga yang kukenal. Kau memang mempunyai keberanian dan kekuatan untuk kau banggakan. Pantas saja Pratisara menyuruhmu pulang membawa surat itu untuk Rakai Mahisa. Prajurit itu tersentak kaget. Wajahnya mendadak pucat. Lalu secara sigap dia mendekap surat yang disimpannya di balik bajunya. Kenapa kau terkejut, prajurit? Aku tahu apa yang ditugaskan kepadamu. Nah, sekarang serahkan padaku surat itu. Aku cuma ingin tahu isinya. Setelah itu, kau boleh membawanya kembali kepada Rakai Mahisa. Jangan terlalu kurang ajar kau, cadar perak. Jangan seenaknya saja kau bicara. Jangan kau kira akan bisa mengambilnya dari tanganku. Hei cadar perak, jangan mimpi di siang bolong. Bagi cadar perak tidak ada yang mimpi. Aku akan mengambil apa saja yang kumaui, dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Untuk orang lain mungkin akan bisa kau laksanakan, cadar perak, tapi tidak bagiku. Tidak bagi seorang prajurit utama Merak Jingga. Bagiku tanpa terkecuali, meskipun Rakai Mahisa sekalipun. Kau ingin bukti? Buktikanlah omong besarmu itu. Dan kau akan melihat bahwa aku bukanlah prajurit biasa. Baik. Tapi sebelum kulakukan, aku ingin kau turun dari kudamu. Karena aku bisa membayangkan bahwa jatuh dari kuda itu amat sakit. Jangan terlalu banyak celoteh. Kau jangan mencari alasan. Baiklah. Kalau kau ingin mendapatkan sakit, tahan ini. Oskadon mengucapkan terima kasih pada pendengar yang sedang mengikuti sandiwara mantra naga bumi. Semoga Anda terhibur.
Aduh, sampean tuh dari mana, Bu? Pergi kok lama banget. Curiga lagi. Beli obat sakit kepala buat jaga-jaga loh, Pak. Wah, cocok kalau gitu. Waduh, Pak, sekarang obat sakit kepala itu mereknya macem-macem loh, Pak. Lah terus ibu beli yang mana? Ya yang biasanya, Oskadon. Wah, cocok kalau itu. Nggak usah bingung, nggak usah ragu-ragu. Kalau perlu obat sakit kepala, pilih saja Oskadon. Soalnya Oskadon itu cepat kerjanya. Oskadon juga aman loh, Pak. Nggak bikin ngantuk, nyeri lambung, dan nggak bikin jantung deg-degan. Ya kan, Pak? Wah, ngerti juga sampean, Bu. Ya tentu dong. Makanya saya pilih Oskadon. Oskadon, sembuhkan sakit kepala cepat dan aman. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Selesai berkata demikian, Cadar Perak segera menyerang. Dia mengeluarkan sebagian ilmunya, maka tubuhnya bergerak seperti bayangan. Prajurit itu tidak bisa berbuat apa-apa selain merasakan sakit di beberapa bagian tubuhnya. Dan ketika sadar, dia sudah berada di tanah sambil memegangi pahanya yang terasa ngilu karena jatuh dari punggung kuda. Sedangkan Cadar Perak berdiri di dekatnya sambil memegang surat yang dibawa oleh prajurit itu. Kau sudah menerima kenyataannya. Rasakan betapa sakitnya jatuh dari punggung kuda dengan keadaan tertotok. Kau curang, licik. Kembalikan surat itu. Kembalikan padaku. Iya, aku akan kembalikan surat ini padamu. Tapi aku akan membacanya lebih dulu. Kau tenang saja, jangan takut. Cadar Perak membuka gulungan kulit binatang itu perlahan-lahan. Dia membaca beberapa baris kalimat di dalam kulit itu. Dan setelah mengetahui isinya, dia segera menggulungnya kembali. Lalu dengan cepat melemparkannya pada prajurit yang terduduk di depannya. Dan kemudian secepat kilat, dia membebaskan totokannya, lantas melesat pergi. Terima kasih prajurit. Hut! Oh, selamat. Untung dia tidak mengambil surat itu. Kalau memang diambilnya, bisa celaka aku. Oh, sebaiknya sekarang aku cepat-cepat pergi dari sini. Ya. Dengan cepat prajurit itu memacu kudanya menuju ke arah keraton. Ketika prajurit itu sudah hilang dari pandangan, dari balik rimbunan pohon tampak keluar dua orang perempuan dengan tawa yang lucu. Mereka adalah Cadar Perak dan Diah Ayu Pengukir. Bututi. Loh, kenapa Menik? Kenapa? Bu Sof, tolong dong. Bu Sofi punya es nggak untuk kompresi Menik? Badannya panas, rewel terus. Gimana ini, Bu? Loh, Bu Tuti itu bagaimana sih? Kalau Menik panas, ya nggak perlu es-esan segala toh. Beri saja kontreksin. Pasti panasnya turun. Kontreksin cepat dan aman menurunkan panas demam, juga menghilangkan flu dan pilek anak-anak. Nah, betul kan? Gak usah kompres-kompresan segala. Asal diberi kontreksin, Menik pasti sembuh. Kontreksin rasanya enak loh, seperti jeruk manis. Segala rasa
jeruk manis, anak-anak pasti suka, tunggu segera dengan Kontreksin. Kontreksin, manjur loh. Kau lihat ya Ayu, betapa bodohnya dan sombongnya orang-orang yang menjadi pengikut Rakai Mahisa. Mereka menyombongkan diri dengan kepandaian yang mereka miliki. Padahal kepandaian itu tidak lebih dari kepandaian seorang prajurit. Rakai Mahisa telah mencekoki hati mereka dengan hayalan-hayalan yang muluk-muluk. Iya. Cadar perak, apa isi surat yang kau baca tadi? Tidak banyak ya Ayu. Putri Cemani hanya ingin menantang Rakai Mahisa. Putri Cemani? Iya. Surat itu ditulis oleh Putri Cemani. Isinya hanya ingin menantang Rakai Mahisa bertemu di Karangrebung pada purnama 7 hari yang akan datang. Sebaiknya kita ke Karangrebung saja dulu, Cadar Perak. Untuk apa kita ke sana, Dia Ayu? Aku punya perhitungan sendiri pada perempuan itu. Selama ini aku telah mencarinya. Aku melihat api cemburu yang berkobar di matanya. Ada debaran dendam di jiwanya. Cadar Perak, selama ini bukankah Putri Cemani pergi bersama Rangga Geni? Aku yakin saat ini pun akan bersama Rangga Geni. Aku yakin semua ini pastilah ulah Rangga Geni. Dia ingin menantang Rakai Mahisa melewati tangan Putri Cemani. Apakah kau yakin begitu, Dia Ayu? Ya, aku yakin. Karena kepandaian apa yang dimiliki Putri Cemani untuk menantang Rakai Mahisa? Pastilah dia juga mengharapkan bantuan Rangga Geni. Bukankah mereka tahu bahwa di sisi Rakai Mahisa ada naga caling? Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku akan bertindak apabila semuanya telah selesai. Aku akan buat perhitungan dengan Rangga Geni dan Putri Cemani, juga pada Rakai Mahisa dan naga caling. Bukankah hal itu akan membahayakan dirimu sendiri, Dia Ayu? Kurasa tidak. Tapi kalau kau takut, biarlah aku sendiri yang akan menghancurkan semuanya. Aku punya perhitungan sendiri pada mereka. Semuanya punya hutang yang harus mereka lunasi. Kau boleh pergi sendiri ke Karanggombang. Nanti aku akan menyusul ke sana setelah semuanya selesai. Tidak, Dia Ayu. Aku pun punya perhitungan pada Rangga Geni. Aku ingin menjernihkan semuanya. Dan kalau ternyata semuanya benar, maka aku akan menghukumnya. Sudahlah, Dia Ayu. Sekarang sebaiknya kita pergi saja ke Karangrebung. Kurasa sebelum purnama tiba, kita akan tiba di sana. Kita masih bisa berkeliling untuk mencari tahu kemana sebenarnya orang-orang tongkat emas bersembunyi. Karena aneh sekali, semua desa yang kita datangi, aku tidak ada melihat mereka. Biasanya mereka selalu berkeliaran dan menegurku. Kalau begitu, kita masih bisa mencari tahu kemana gerangan Pratisara dan orang-orangnya pergi. Kurasa kelak mereka pun akan ke Karangrebung. Kurasa kita tidak sempat lagi untuk mengejar jejak mereka. Kalau memang benar mereka ke Karangrebung, toh nanti di sana juga kita akan bertemu dengan mereka. Sudahlah, Dia Ayu, sebaiknya kita pergi ke tempat lain saja. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Aduh, sampean tuh dari mana, Bu? Pergi kok lama banget. Curiga lagi. Beli obat sakit kepala buat jaga-jaga loh, Pak. Wah, cocok kalau gitu. Waduh, Pak, sekarang obat sakit kepala itu mereknya macem-macem loh, Pak. Lah terus Ibu beli yang mana? Ya yang biasanya, Oskadon. Wah, cocok kalau itu. Nggak usah bingung, nggak usah ragu-ragu. Kalau perlu obat sakit kepala, pilih saja Oskadon. Soalnya Oskadon itu cepat kerjanya. Oskadon juga aman loh, Pak. Nggak bikin ngantuk, nyeri lambung, dan nggak bikin jantung deg-degan. Ya kan, Pak? Wah, ngerti juga sampean, Bu.
Ya tentu dong. Makanya saya pilih Oskadon. Oskadon, sembuhkan sakit kepala cepat dan aman. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut hubungi dokter. Diah Ayu pengukir akhirnya berjalan menuju ke desa yang tak jauh dari hadapan mereka. Dan saat malam tiba, mereka menginap di desa itu. Sewaktu matahari muncul kembali di ufuk timur, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah pantai Karangrebung. Sementara itu, di dalam terowongan dasar bumi hutan Wanapaya, Rangga Geni telah memasuki hari ketiga. Rangga Geni, anakku, bangunlah, buka matamu. Kau sudah memasuki hari terakhirmu, dan kau sudah kuanggap berhasil. Maka nanti saat malam tepat di tengah-tengah, maka aku akan menurunkan mantra kepadamu. Dan sekarang kuharap kau membaca dan mengingat kuratan mantra yang ada di dalam kulit rusa, serta kain sutra putih tipis yang selama ini kau bawa. Itu adalah awal dari segala mantra naga bumi. Guratan di dalam kulit rusa dan sutra tipis. Apakah... Iya, kau harus menghafalkan dan merasukannya ke dalam jiwamu. Kau harus menyatukan mantra itu. Nanti dia akan lebur bersama mantra yang akan kuberikan itu. Bukankah guratan mantra yang ditulis di kulit rusa serta sutra tipis itu kau bawa dari dasar laut? Dari negeri Segoro Banyu? Iya, Ibu. Tapi aku tidak sengaja. Seharusnya ini bukan milikku sendiri. Aku menemukannya bersama Nilot Mahisi, adik Ratu Nilot Kencana. Itu milikmu sendiri, Rangga Geni, karena Dewata telah memberikannya padamu. Nah, kau hafalkan dan satukanlah mantra itu dengan ilmumu yang paling tinggi. Nanti dia akan lebur ke dalam dirimu. Barulah kau menerima mantra pamungkas dariku. Baiklah, Ibu. Aku akan memulainya sekarang. Rangga Geni mengambil kulit rusa dan kain sutra tipis yang terselip di balik bajunya. Selama ini kedua benda itu tidak lepas dari tubuhnya. Lalu perlahan-lahan dia mulai membacanya, kemudian meresapinya, menyimpannya ke dalam jiwanya. Terasa dadanya bergetar saat kata-kata mantra itu merasuki hati dan perasaannya. Saat aku datang nanti, berarti saat itu adalah tepat tengah malam, dan kita akan segera berpisah, Rangga Geni. Oh ya, Rangga Geni, aku akan memberikan sebuah senjata pusaka padamu. Kuharap kau menggunakan senjata itu di saat kau benar-benar membutuhkannya. Karena kalau kau menggunakannya di sembarang tempat, maka kau akan dimakan oleh kekuatannya sendiri. Senjata ini adalah senjata para leluhurmu dulu. Aku mendapatkannya dari Yang Buyut Guruku. Ibu, kenapa semuanya harus diserahkan padaku? Sebaiknya Ibu saja yang memegangnya. Kurasa dengan ilmu yang Ibu turunkan padaku selama ini, aku telah banyak merasa berutang budi. Rangga Geni, adakah perhitungan budi dan segala macam soal kehidupan di antara seorang ibu dengan anaknya? Adakah seorang anak merasa bisa membayar hutang budi orang tuanya? Meskipun aku tidak merasa melahirkan dirimu dan merawatmu dari kecil, tapi aku telah menyerahkan segala harapan dan perasaanku bahwa kau adalah putraku, bahwa kau adalah anakku. Aku telah bersaksi terhadap diriku sendiri, dan aku mengangkat sumpah pada Dewata Agung bahwa kau adalah putraku. Hanya kebetulan bahwa kau dilahirkan dari rahim perempuan lain. Maafkan aku, Ibu. Aku tidak bermaksud untuk menyinggung perasaanmu. Baiklah, aku akan terima semuanya. Aku pun bersumpah bahwa kau adalah ibu yang sebenarnya. Kalau nanti aku bertemu dengan ibuku, maka biarlah aku memiliki dua orang ibu. Terima kasih, Rangga Geni. Kau memang seorang anak yang baik. Tidak salah kalau Dewata memberikan petunjuk untuk menguasai ilmu mantra naga bumi, untuk mewakili kebenaran menghukum keangkar murkaan. Dan terimalah senjata ini, anakku, dan simpanlah dengan baik. Ingat, pergunakanlah di saat kau benar-benar membutuhkannya.
Nyai Putih Suci lalu mengeluarkan sebuah senjata bercabang 3 dari balik lipatan kain putih yang menutupi tubuhnya. Rangga Geni melihat senjata itu dengan pandangan tak berkedip. Dia merasakan bahwa senjata yang dipegang Nyai Putih Suci itu mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Saat Nyai Putih Suci memberikan senjata Trisula itu pada Rangga Geni, tiba-tiba ruangan di dalam terowongan itu bergetar. Tempat duduk yang digunakan Rangga Geni berputar. Sebuah cahaya berwarna kuning keemasan menutupi keduanya. Lihatlah Rangga Geni, bahwa sesungguhnya senjata ini memang berjodoh denganmu. Dewata Agung memberkatinya, lalu seluruh makhluk gaib di dalam ruangan ini menggerakkan semua bertanda setuju. Kau memang pewaris Resi Wanabaya. Terima kasih, Ibu. Aku akan menjaga dan menggunakan senjata ini di saat aku benar-benar terdesak dan membutuhkannya. Nah, sekarang penuhkan perhatianmu. Jangan sampai terpecah-pecah lagi. Selipkan Trisula itu ke balik bajumu. Lalu pejamkan matamu. Tarik nafas. Baiklah, Ibu. Ada apa, Rangga Geni? Kenapa kau mendesah? Apakah masih ada keluhan di dadamu? Iya, aku hanya heran. Kenapa kita harus berpisah? Rangga Geni, jangan jadi anak kecil yang bodoh. Perpisahan memang harus ada. Karena tak ada kehidupan yang kekal. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Ada awal dan ada akhir. Kita memang dipertemukan untuk berpisah. Jadi jangan kau sedih untuk berpisah. Dewata telah menciptakan semuanya secara adil. Dan itulah yang menandakan kebesarannya. Dan itulah sebuah pertanda bahwa kehidupan ini tidak memiliki kekekalan abadi. Tidak memiliki kesempurnaan. Yang sempurna hanya yang Maha Pencipta. Hanya yang Maha Agung yang memiliki kesempurnaan dalam segala-galanya. Sudahlah, jangan bodohi diri sendiri. Kau memang ditakdirkan untuk menerima semua, menerima tanggung jawab, dan menanggung segala beban kehidupan. Tutuplah matamu. Rangga Geni menutup matanya. Semula pikirannya bergemuruh, namun akhirnya dia bisa menguasai semuanya. Keadaan menjadi hening. Nyai Putih Suci sudah kembali ke ruangannya. Perempuan tua itu duduk melamun sendiri. Ada rasa haru dan duka berbaur jadi satu dalam dadanya. Dewata Agung, betapa lancarnya aku mengucapkan kata-kata tadi. Tapi betapa sakitnya hati dan perasaanku dalam mengucapkannya. Aku juga tidak mengerti sebenarnya, Dewata. Kenapa aku berjumpa dengan Rangga Geni, lalu akan berpisah kembali? Semoga kau memaafkan aku, Dewata. Aku manusia yang tak luput dari segala macam kelemahan dan kekurangan. Selama ini aku selalu hidup dalam kesepian dan kesendirian. Lalu saat dia datang dan menirungkan dadaku, maka aku akan melepaskannya kembali ke dunia luar. Aku melepaskannya kembali untuk menunaikan tugasnya mengemban tanggung jawab dan membela kebenaran, menegakkan keadilan yang saat ini mulai mencapi-capi bagaikan dedaunan yang rapuh. Lapangkan dada dan hatiku, Dewata. Aku akan melepaskan kepergiannya. Yang aku tidak tahu, apakah aku akan bisa bertemu lagi dengannya atau tidak. Oh, yang Maha Agung, Maha Tunggal, semoga kau memaafkan kehilapanku ini, kealpaanku terhadapmu, karena aku telah begitu hanyut dan mengikuti perasaanku. Tapi terus terang, hanya engkaulah yang maha tahu betapa sakit dan perihnya menerima kenyataan ini, melepaskan kepergiannya. Oh Dewata Agung, maafkan aku. Nyai Putih Suci, perempuan penghuni dasar bumi hutan Wanapaya itu, tak kuasa lagi menahan tangisnya. Air matanya jatuh berderai dan meleleh di pipinya. Rasa duka dan sedih berbaur jadi satu menggerogoti jiwanya.
perempuan itu perlahan melepaskan asmaranya. Wajahnya yang cantik dan bersih kini berganti kerut ketuaan dan bekas-bekas luka di masa mudanya. Kini telah menjadikan wajahnya amat mengerikan. Matanya cekung seperti tengkorak. Dari situlah tetesan-tetesan duka air matanya mengalir jatuh. Betapa dukanya menyesat jiwa dan jantungku. Lukaku mungkin bisa mengering dan sembuh, tapi jantung dan hatiku masih luka. Dendamku padamu tak akan pudarnya dari itu. Tapi karena aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, kini aku terkabul sudah. Sebentar lagi putraku akan datang padamu dengan dendamku. Dia akan membuatmu celaka dan menyesali kehidupanmu. Waktu terus berjalan. Ketika malam tiba, keadaan di dalam terowongan dasar bumi hutan Wanabaya terasa sepi dan senyap. Keheningan terasa begitu menusuk. Di ruangannya, Ranggageni tampak duduk bersila dengan kedua mata tertutup. Pada saat itulah, sebuah bayangan melintas dan berdesir di depannya. Ranggageni putraku, kini tiba saatnya kau menerima ajian mantra pamungkas dariku. Mantra inti dari mantra naga bumi yang telah kupadukan dengan ilmu ciptaanku. Kuharap kau mengerti petunjukku. Langsunglah kau mencelat keluar melalui lubang di atas itu apabila bumi bergetar. Jangan pikirkan apa. Terus baca dan berulang-ulang sehingga kau akan menghayatinya, dan mantra itu akan merasuk ke dalam dirimu. Dengarlah Ranggageni, aku akan memulainya. Lalu ikutilah dengan kekuatan yang kau miliki. Nyai Putih Suci memejamkan matanya. Kemudian mulutnya berkomat-kamit membaca mantra. Lalu dibisikkannya dengan kekuatan batin ke dalam hati Ranggageni. Lantas terdengar Ranggageni mengucapkannya dengan kekuatan yang dimilikinya. Bumi terasa bergetar. Satu demi satu kata-kata awal diucapkan oleh Ranggageni, sampai akhirnya tiba pada inti mantra yang sesungguhnya. Sang Hyang Jagat Gaib, payungku dewata ku genggam dalam gemuruh halilintar. Badanku segala hayat dari gumpalan tanah leluhur. Berguruhkah dendam? Berhujankah tangis? Bergetar alam, bergetar jiwa. Seperti bayi hauskan susu, seperti insan laparkan nasi. 7 gunung bersahut-sahut. Sahutkan pula mantraku. 7 harimau beranak muda, 7 kumbang berdengung-dengung dengan selaksa mantraku. Mantra bumi, mantra langit, mantra segala jasad yang gaib, yang jelma kembali asal, yang gaib kembali pula, yang ratakan hancur, yang hancur leburkan menyatu. Dengar mantra, resap mantra, dengar jerit sukma, dengar mantra naga penguasa yang kugelar. Alam bergetar, bagai bergemuruh. Batu-batu yang ada di dalam gua tempat Ranggageni duduk berjatuhan dari atas. Saat itu Ranggageni memutar tubuhnya dan melesat keluar. Tubuh yang kekar itu meluncur di antara batu-batu dan tanah yang longsor ke bawah. Tubuh Ranggageni melesat tinggi sekali, melayang melewati pepohonan hutan Wanabaya yang gelap, disinari cahaya bulan yang separuh di langit. Tubuh itu seperti seekor raja wali raksasa yang mengambang dan berputar bercahaya kuning keemasan. Sementara itu alam masih bergemuruh, badai masih memporak-porandakan tanah. Binatang-binatang buas berlarian ke sana kemari. Jerit siluman penghuni hutan Wanabaya terdengar memilukan hati. Semua siluman kembali ke wujud aslinya, lalu berlarian mencari tempat sembunyi. Sementara di keraton Merak Jingga, gemuruh bersautan di langit malam. Naga Caling terpental dari kamarnya dan kembali dalam wujud aslinya. Kenapa aku tiba-tiba berubah wujud? Aku kembali ke asalku.
Aku harus meninggalkan keraton ini. Aku harus menyempurnakan dulu ucurku. Maka Caling melesat pergi meninggalkan kamarnya, meninggalkan istana merak jingga dalam bentuk aslinya, yaitu seekor ular besar berwarna kuning. Sementara itu, tubuh Ranggageni yang bersinar keemasan masih berputar-putar di atas hutan Wanapaya. Gerakan-gerakan aneh tampak terlihat dari setiap putaran tubuhnya. Lalu perlahan-lahan tubuh itu turun ke bawah, lalu hilang di balik rerimbunan pohon. Aku sudah terlempar keluar dari terowongan itu. Aku berada di hutan. Gelap sekali. Apakah ini yang dinamakan hutan Wanapaya? Iya, pasti inilah hutan Wanapaya. Karena tadi aku melesat naik secara lurus ke atas dan turunnya di sini. Ini pasti hutan Wanapaya. Itu bekas lubang yang kugunakan untuk keluar. Kini lubang itu sudah rata dengan tanah, dipenuhi tanah dan bebatuan. Ibu, kau... kita telah berpisah sekarang, Ibu. Maafkan aku. Doakan semoga kita bertemu lagi. Menurut kata Ibu, aku akan mengalami perubahan. Tapi aku tidak merasakan apa-apa, kecuali merasa bahwa tubuhku semakin ringan dan enteng. Sebaiknya aku coba lagi. Aku akan naik ke pohon itu lalu tidur. Besok pagi-pagi sekali, aku akan mencari rumah Kirata Kencana. Ya, aku naik saja ke pohon ini. Enak sekali. Dan aku merasakan tubuhku semakin ringan. Aku telah mencapai tingkat kesempurnaan dalam ilmu meringankan tubuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Dewata Agung. Ya, sebaiknya aku tidur saja. Mantra Pamungkas Naga Bumi. Sebuah mantra yang luar biasa. Kedahsyatannya bisa memporak-porandakan alam. Terowongan itu runtuh. Lalu pohon-pohon di sekitar hutan ini seperti dilanda badai. Aku mendengar teriakan binatang-binatang hutan yang lari ketakutan. Dan aku mendengar teriakan orang-orang di dalam hutan ini. Tapi ganjil sekali. Apakah para siluman? Ranggageni tidak jadi turun dari pohon yang didudukinya. Dia hanya melihat ke bawah, ke arah 3 buah obor yang berjalan beriringan menuju ke arah pohon yang dinaikinya. Ketiga laki-laki yang membawa obor itu seperti mencari sesuatu. Siapa mereka? Apakah ini Kirata Kencana dengan para rewangannya? Mereka seperti sedang mencari sesuatu. Tadi kan kita melihat benda yang melayang di saat gempa itu di sekitar tempat ini. Dan ketika gempa itu mereda dan badai hilang, benda itu turun di tempat ini. Memang benar apa yang dikatakan Ki Cungir, Prakoso. Benda itu memang turun di sini. Dan tadi pun keluarnya dari sini. Itu lihat, ada bekas tanah yang keuruk. Ki Dandaru dan Ki Cungir, apakah tidak mustahil kalau benda itu jatuh dan masuk lagi ke dalam urukan tanah dan bebatuan itu? Sebaiknya kita gali saja. Tidak mungkin. Mana bisa kita menggali tanah yang begitu? Lagi pula, aku tidak yakin kalau benda itu jatuh dan keuruk lagi. Aku yakin saat benda itu melayang ke atas sana, lubang tempat dia keluar pasti keuruk. Kan gempa dan badai tadi itu cukup dahsyat untuk pondok kita di balik pepohonan yang besar dan kuat. Kalau tidak, aku tidak bisa bayangkan apa yang terjadi terhadap pondok kita itu. Ya, Ki Cungir benar. Belum pernah aku menemui badai dan gonjangan bumi sekencang dan sekeras tadi itu seumur hidupku. Ada-ada saja kejadiannya. Tadi untung aku cepat bersembunyi dan berpegangan. Kalau tidak, mungkin aku akan mati dan melayang tersapu badai itu. Ada apa sebenarnya ya, Ki? Ya, entahlah. Kita sama-sama tidak tahu. Sekarang sebaiknya kita cari saja benda yang berwarna kuning indah itu tadi. Aku yakin itu pemberian Dewata. Atau mungkin itu emas yang disembunyikan pada bangsawan kaya selama ini. Dan saat gempa melanda hutan ini, dia terlempar ke udara dan kita melihatnya. Ayo cari.
Kalau dapat kita akan kaya raya. Kita tidak akan menjadi penempa emas lagi. Iya, kau benar Ki Dandaro. Tapi di mana kita mesti mencarinya? Rasanya tidak ada juga. Kalau benar-benar itu gumpalan emas, masakan emas bisa hilang saat jatuh ke bumi? Apakah mungkin amblas lagi? Emas, apakah memang ada benda aneh yang melayang dan jatuh di sekitar sini? Ataukah... Ya, mereka pastilah rewangnya Kirata Kencana. Ya, mereka pasti menduga tubuhku yang melayang itu tadi adalah emas. Dan mereka menyangka gundukan tanah itu bekas aku keluar itu tadi adalah lubang di mana benda itu melayang. Kasihan mereka. Yang tua itu Ki Jungir, lalu yang satunya lagi Ki Dandaro. Sedangkan yang pemuda itu Prakoso. Berarti mereka ini benar-benar pembantunya Kirata Kencana. Tapi kemana orang tua itu? Apakah benar Cemani ada di sini? Sebaiknya aku turun saja. Siapa kau? Maaf Ki Dandaro dan Ki Jungir serta Prakoso. Aku mengejutkan kalian bertiga. Maafkan aku. Kau siapakah? Manusia atau siluman penghuni hutan ini kau? Aku manusia biasa seperti kalian. Aku bukan siluman. Lihatlah. Kedua kakiku menginjak bumi, bukan? Jangan takut, Ki Dandaro. Matamu begitu tajam, anak muda. Kau tahu dan telah mengenal kami dengan pasti. Padahal sebelum ini kami tidak pernah bertemu denganmu. Kecuali itu kau siluman penghuni hutan ini. Karena hanya para siluman hutan Wanabaya saja yang kenal dengan kami. Karena kami sudah cukup lama tinggal di sini. Iya, sejak kalian bersama Kirata Kencana disuruh membuat baju dan mahkota dari emas oleh Baginda Rakai Galuh, bukan? Agaknya alam Merakjingga ini begitu sempit. Sehingga apapun yang dilakukan seseorang selalu diketahui oleh pihak lain. Kau benar Kisana. Itulah kenyataannya. Agaknya Kirata Kencana tidak berada di antara kalian. Kemana dia? Apakah dia masih di pondok menunggu hasil kalian? Kirata Kencana tidak berada di pondok. Dia... Prakoso. Maaf Kisanak. Dia masih terlalu muda. Dia mungkin terlalu jujur untuk mengatakan di mana Kirata Kencana berada. Tapi memang kenyataannya, memang dia tidak berada di pondok. Dia sudah mati Kisanak. Dia mati? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya Kirata Kencana sudah mati. Kau jangan membohongiku. Kematian adalah milik semua orang Kisanak. Jadi wajar kalau Kirata Kencana mengalami hal itu, bukan? Toh tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah kematian. Bila Dewa Maut yang datang, tidak ada seorang pun yang bisa menolak kehadirannya Kisanak. Ranggageni terpana. Dia mendongak menatap langit. Namun pandangannya terhalang oleh gelapnya malam yang ditutupi rerimbunan dedaunan pohon. Ranggageni kemudian menatap ketiga orang di depannya bergantian. Kisana, kalau kau benar-benar manusia yang sesungguhnya, aku yakin kau pasti mempunyai nama. Dan kalau kau seorang pendekar, tentu kau mempunyai gelar. Nah, sekarang sebutlah namamu. Namaku Ranggageni. Ki Dandaro, Ki Jungir dan Prakoso tersentak kaget. Ketiganya tanpa sadar meloncat mundur ke belakang. Mata mereka terus menatap pada Ranggageni. Ki Dandaro menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin, Ki Dandaro? Kenapa? Apakah aku tidak boleh memiliki nama itu? Bukankah kau bertanya dan itulah namaku? Kenapa? Ada apa? Sepertinya kalian begitu takut mendengar namaku. Apakah Ranggageni seorang pembunuh kejam? Tidak mungkin kau yang bernama Ranggageni. Kalaupun kau Ranggageni, berarti kau bukan yang sesungguhnya. Bukan yang sesungguhnya? Iya. Apa maksudmu, Prakoso? Apakah ada Ranggageni lain yang pernah masuk ke dalam hutan ini? Iya, ada. Ada? Aneh. Apakah kau sudah melihatnya? Belum. Lantas bagaimana kau bisa tahu ada yang bernama Ranggageni yang masuk kemari? Putri Cemani yang menceritakan semuanya padaku. Putri Cemani? Iya. Kemana dia? Putri Cemani tidak ada di sini. Dia telah pergi meninggalkan hutan ini. Pergi? Pergi kemana dia? Ayo katakan padaku, kemana perginya Putri Cemani? Putri Cemani seorang perempuan yang baik. Dia sudah memiliki suami.
namanya Rangga Geni. Tapi bukan kau. Putri Cemani bercerita padaku bahwa Rangga Geni adalah seorang pendekar. Tapi saat pergi kemari, Rangga Geni terperangkap dan jatuh ke dasar terowongan. Dan rambutnya tidak sepertimu. Rangga Geni suami Cemani memiliki rambut yang hitam, tapi kau berwarna putih. Itulah perbedaannya. Rangga Geni terkejut mendengar penuturan Prakoso yang jujur. Lalu perlahan-lahan dia mengusap rambutnya. Lalu dia terbayang apa yang diucapkan oleh Nyai Putih Suci, ibu angkatnya. Rangga Geni anakku, setelah kau menguasai mantra naga bumi pamungkas yang dipadukan dengan mantra ciptaanku, maka kau akan mengalami perubahan. Rambutmu akan menjadi putih seperti perak, tapi kau tidak usah khawatir dan cemas. Karena setelah seluruh ajian dan mantra itu menyatu dalam darah dan jiwamu, setelah semuanya menjadi sempurna, maka pengaruh itu akan hilang dan rambutmu akan kembali seperti semula. Kenyataan itu telah terjadi. Rambutku telah berubah warna. Aku bukan lagi Rangga Geni yang dulu. Ya, aku tidak bisa menyalahkan dirinya. Toh semuanya berubah bukan kehendak hatiku. Ini kemauan alam dan memang harus begitu kejadiannya. Nah, apakah kau pun akan mengaku bahwa kau adalah suami Putri Cemani yang mendapat mukjizat dari Dewata, lalu keluar kemari dengan berubah rambut menjadi putih? Begitu? Seharusnya aku memang akan mengatakan hal itu pada kalian semuanya, bahwa apa yang kau katakan itu benar. Tapi untuk apa? Aku yakin kalian tidak akan percaya. Tapi ketahuilah, aku bukanlah seorang pembual. Namun aku juga tidak akan memaksakan kehendakku untuk memaksa kalian mengakui bahwa aku adalah Rangga Geni suami Putri Cemani. Hanya yang ingin kutanyakan pada Ki Dandaro, apa benar Kirata Kencana sudah mati? Aku sudah mengatakan yang sebenarnya, Kisanak. Rasanya terlalu berat duka yang kami tanggung, walau hanya mengingat peristiwa itu. Maka aku minta padamu, jangan paksa aku untuk menceritakan semuanya, Kisanak. Oh, iya. Aku tidak akan memaksamu, Ki Dandaro. Terima kasih. Sayang aku terlambat untuk menjumpainya. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin ku ketahui darinya. Oh ya, Ki Dandaro. Iya. Benarkah Putri Cemani juga pergi dari hutan ini? Iya. Tapi kami tidak tahu kemana perginya. Dia tidak meninggalkan pesan apa-apa. Dia pergi begitu saja, Kisanak. Sampai saat ini kami tidak tahu kemana perginya. Kami ingin mencarinya, tapi kami tidak punya keberanian. Dikelilingi hutan ini dijaga oleh para prajurit Keraton Merakjingga. Ya, terima kasih atas keterangan kalian. Jadi aku tidak perlu bermalam lagi di hutan ini, karena semua yang kucari sudah tidak ada lagi di sini. Oh ya, apakah setelah Kirata Kencana mati, kalian masih ingin tinggal di hutan Wanabaya ini? Iya, Kisanak. Kami tidak akan bisa meninggalkan hutan ini. Kami masih punya tanggung jawab yang perlu kami selesaikan. Pekerjaan kami menempa emas dan logam belum selesai. Kami akan terus bekerja. Lagi pula, kami tidak punya kemampuan yang cukup untuk keluar dari sini. Karena kami tidak mau mati konyol di ujung pedang dan tombaknya para prajurit keraton. Kalian memang pekerja yang penuh tanggung jawab. Maaf kalau aku telah mengganggu kalian. Sekarang aku pergi dulu. Selamat tinggal. Semoga kelak kita berjumpa lagi. Selamat jalan. Rangga Geni memutar tubuhnya, lalu berjalan dengan langkah tegap menuju ke arah utara hutan Wanabaya. Dadanya bergemuruh oleh berbagai pertanyaan dan kekecewaan. Tak lama kemudian tubuhnya hilang ditelan kegelapan malam. Sementara Ki Dandaro dan Ki Jungir serta Prakoso tampak saling pandang. Ki Dandaro, aku sepertinya melihat kejujuran di mata pemuda itu. Aku yakin dia itu pasti Rangga Geni yang selama ini diceritakan oleh Putri Cemani. Ki Jungir, menurut Kirata Kencana, makhluk siluman itu bisa membuat apa saja yang diinginkannya. Aku tidak yakin kalau dia itu Rangga Geni yang selama ini kita dengar ceritanya dari Putri Cemani. Dia memang gagah, tapi rambutnya itu, apakah dalam sekian purnama atau pekan rambut seseorang akan berubah begitu cepat? Iya, Ki Jungir. Aku sependapat dengan Prakoso. Semula aku memang percaya bahwa dia itu Rangga Geni yang selama ini kita dengar ceritanya dari Putri Cemani. Tapi begitu aku mendengar ucapan Prakoso, aku jadi ingat. Ya. Tapi kenapa kau mengatakan padanya
bahwa Kirata Kencana sudah mati. Kenapa kau membohonginya? Kenapa? Kirata Kencana memang berpesan demikian. Katanya itu untuk keselamatan kita semua. Aku tidak tahu kenapa Kirata Kencana menyuruh kita berbohong. Jadi aku mengerti sekarang. Kalau begitu, tanah yang kau gali beberapa hari yang lalu itu adalah kuburan palsu. Begitu? Iya. Aku melakukan semuanya itu untuk membuat yakin orang yang datang menanyakan soal Kirata Kencana. Tapi sudahlah. Sebaiknya kita pulang saja ke pondok. Tak ada gunanya lagi kita mencari benda yang kita lihat itu tadi. Karena walaupun ada, tentu sudah diambil oleh pemuda yang berambut putih itu tadi. Kurasa dia itu memiliki ilmu silat yang tinggi. Buktinya saja, dia turun dari atas pohon ini dengan mudah sekali. Kita bisa melihat betapa pohon itu tinggi sekali dan dia bisa masuk ke dalam hutan ini dengan mudah. Iya, sebaiknya kita kembali saja. Kita masih ada waktu untuk tidur. Dan besok bangun pagi-pagi sekali. Ayolah. Saat pagi tiba di Keraton Merakjingga, saat matahari pagi menyinari bumi Merakjingga, saat itu pula kelihatan para prajurit berlarian. Mereka bekerja dengan sibuk, banyak pepohonan yang tumbang. Sedangkan di ruangan Sri Katon, gedung kesatriaan, Rakai Mahisa merenung sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi tadi malam? Kenapa tiba-tiba ada badai dan gempa bumi? Ada apa ini? Apakah Dewata mulai menunjukkan kemurkaannya? Dan aku tadi malam juga seperti mendengar suara teriakan keras seperti orang kesakitan dari kamar naga Caling. Apa yang telah terjadi padanya? Apakah dia berteriak-teriak tadi malam? Sebaiknya aku ke kamarnya saja. Akan kulihat apa sebenarnya yang terjadi. Kamar naga Caling hancur berantakan. Tapi dia tidak ada di kamarnya. Kemana dia? Bau apa ini? Baunya anyir dan amis sekali. Seperti bau binatang. Ada lendir. Lendir ini yang berbau itu. Dan lendir ini sepertinya menuju ke arah belakang. Apa yang telah terjadi sebenarnya? Apakah... tidak mungkin. Tidak mungkin dia mati. Ataukah Nyi Balitung yang menyatroninya? Lalu mereka bertanding. Rakai Mahisa berdiri mematung di depan kamar naga Caling yang hancur berantakan. Dia meneliti bekas lendir yang memanjang menuju ke halaman belakang rumah tempat tinggal naga Caling. Tapi sampai di situ, Rakai Mahisa tetap tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Kenapa tiba-tiba naga Caling bisa menghilang seperti ini? Apakah ada kekuatan lain yang bisa mengalahkan dirinya? Luar biasa. Tapi siapa? Sebaiknya aku kembali saja ke ruanganku. Sepertinya ada yang masuk ke halaman kesatriaan. Siapa yang masuk ke halaman kesatriaan sepagi ini? Sebaiknya aku lihat saja. Prajurit yang pergi bersama Pratisara. Tapi kenapa dia kembali lagi? Apakah telah terjadi sesuatu pada mereka? Prajurit, kenapa kau kembali? Ampun Raden Mahisa, hamba disuruh kembali oleh Tuan Perwira Pratisara untuk menyampaikan surat pada rakyat. Surat? Iya, untuk apa prajurit? Surat ini dari seseorang penyerang gelap. Ampun Rakyat, hamba tidak tahu apa isinya. Ini Rakyat, terimalah. Rakai Mahisa menerima surat dari kulit binatang itu. Lama dipandanginya gulungan surat itu. Kemudian dibukanya perlahan-lahan. Ada perasaan lain yang mengganjal hatinya. Pratisara, kau adalah antek Rakai Mahisa. Dan orang-orang itu pastilah kaki tangannya juga. Maka salam kenalku cukup dengan membunuh satu orangmu saja. Katakan pada Rakai Mahisa, aku menunggunya di pantai Karangrebung pada purnama 7 hari lagi. Aku, Putri Cemani.
Putri Cemani. Bangsat, kurang ajar. Perempuan laknat. Setan. Dia sudah berani menantangku. Rakai Mahisa dengan geram meremas surat dari kulit binatang itu. Surat itu hancur di dalam remasannya. Mata laki-laki itu merah membara menahan marah. Ampun Rakyat, sekarang izinkanlah hamba mengundurkan diri. Hamba akan kembali menyusul Tuan Perwira Pratisara. Pergilah prajurit, katakan pada Pratisara. Nanti kususul dia di Karang Rebung pada bulan purnama. 7 hari yang akan datang. Baiklah Rakyat, segala pesan akan hamba laksanakan. Sementara itu, di dalam keraton utama, tampak Rakai Galuh duduk merenung. Di sisinya permaisurinya juga duduk berpangku tangan. Mata keduanya menatap ke arah para prajurit yang sibuk bekerja, memindahkan bebatuan yang berserakan, serta pepohonan yang tumbang. Oh, Dewata yang agung. Hukuman apa lagi yang akan engkau berikan pada Merak Jingga? Sehingga Merak Jingga yang selama ini aman dan tentram menjadi begini. Selama ini tidak pernah ada badai dan gempa. Tapi tadi malam ada gempa yang cukup mengerikan. Kenapa tidak engkau hancurkan saja istana Merak Jingga ini? Biar aku terkubur sendiri di sini. Daripada aku harus menyaksikan kejadian ini. Kasihan para prajuritku. Kakang Prabu, kenapa mesti terjadi seperti Kakang? Bukankah selama ini kita dan semua orang di sini tidak pernah mengalaminya? Entahlah, Yayi. Aku pun tidak bisa menjawabnya. Aku tidak tahu karena apa lagi yang telah terjadi. Apakah segala kesalahan masa kecil itu dulu baru mendapat balasannya sekarang ini? Apakah kemurkaan Dewata itu bermula dari dendam? Kakang Prabu, kenapa Kakang sampai berkata seperti itu? Apakah... Entahlah, Yayi, aku bingung sekali. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa Merak Jingga. Dari kematian-kematian yang tidak wajar, lalu hilangnya mayat-mayat, serta munculnya kejadian alam. Semuanya sepertinya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Mustahil kalau semuanya ini ciptaan manusia. Manusia mana yang mampu mengatur kejadian yang beruntun seperti ini? Dan tentulah Dewata yang menuntun semua kejadian demi kejadian ini. Apakah tidak salah kalau semuanya aku katakan berawal dari dendam? Maaf Kakang Prabu, seharusnya Kakang tidak berkata seperti itu. Bukankah Dewata itu maha pengasih dan penyayang? Masakah menjatuhkan semuanya berdasarkan dendam? Apa kata rakyat nanti kalau mereka tahu bahwa ucapan putus asa itu diucapkan oleh raja junjungan mereka? Ya, mungkin aku terlalu lelah berpikir, Yai. Aku tidak tahu lagi. Rasanya ingin sekarang juga aku mengundurkan diri. Menyerahkan tampuk kekuasaan ini pada Rakai Mahisa. Lalu aku menyendiri ke dalam hutan. Mensucikan diri dari segala kesalahan yang pernah aku buat selama ini. Tidak, Kakang Prabu. Kakang tidak boleh pergi dari keraton. Dan belum masanya tampuk kekuasaan ini diserahkan pada Rakai Mahisa, meskipun dia putra Dinda. Tapi rasanya dia belum bisa dipercaya untuk memegang kekuasaan. Dia belum matang dan belum mapan untuk mengurus sebuah kerajaan dengan tanggung jawab yang berat. Tanggung jawab yang sekarang ini saja dia belum bisa mempertanggungjawabkannya. Apalagi kalau kita beri yang lebih berat. Oh ya Kakang, bagaimana dengan penyelidikan Perwira Purnakeling? Apakah dia telah mendapat tahu siapa adanya Layang Samba itu? Belum ada, Yayi. Agaknya Purnakeling pun mendapat kesulitan untuk mengetahui semuanya. Tapi biarkan saja. Toh kita tidak memberikan batas waktu padanya. Kita hanya menyimpan segenggam harapan dan kepercayaan padanya. Bahwa Purnakeling bukanlah sebangsa prajurit yang bermental jelek. Ya, semoga saja Dewata Agung
memberkahi kita semua dengan segala petunjuknya. Kembali keduanya merenung dan hanyut dalam pikirannya masing-masing. Keadaan hening, tak ada suara apa-apa kecuali desah napas Rakai Galuh dan permaisurinya yang seolah-olah berpacu dalam kegelisahan dan kegundahan masing-masing. Perempuan tidak tahu diri. Kau tidak dapat dipercaya, Yayi. Kakang Prabu, apa maksud Kakang? Apa salahku, Kakang? Seharusnya jangan kau tanyakan hal itu. Kau tanyakan saja pada dirimu sendiri. Apa sebenarnya yang telah kau lakukan selama ini? Apa yang telah kau lakukan selama aku pergi menemui Gusti Prabu Rakai Panangkaran? Apa maksudmu, Kakang? Aku tidak mengerti sama sekali. Aku tidak tahu apa yang membuat Kakang menjadi murka seperti ini. Masihkah kau? Masihkah kau akan menyembunyikan apa yang telah kau lakukan selama aku tidak ada di keraton ini, Yayi? Masihkah aku yang harus mengatakannya padamu? Mestikah aku yang harus cerita tentang kelakuan dirimu? Yayi, sebaiknya kau sadari semua kesalahanmu. Dan sebelum aku menghukummu, pergilah kau dari keraton ini. Pergilah. Pergi. Pergilah bersama laki-laki yang kau senangi itu. Sebelum aku menjatuhkan hukuman yang berat padamu. Kakang Prabu, kenapa Kakang? Apa yang telah terjadi? Setan mana yang membuat Kakang menjadi seperti ini? Kakang, apa salahku? Dasar perempuan rendah. Perempuan tidak tahu diri. Pergi. Tinggalkan istana ini. Syukur aku tidak akan menyiksa dan membunuh. Pergilah sejauh-jauhnya. Tinggalkan saya, Dwipa ini. Aku tidak mau melihatmu lagi. Pergi. Kakang Prabu. Dewata Agung, ampunilah dosa Kakang Prabu. Pergi. Pergilah dari sini. Aku tidak mau melihatmu lagi. Tidak mau melihatmu lagi di dalam keraton ini, Yayi. Pergi. Iya. Baiklah Kakang, aku akan pergi. Aku akan pergi membawa anakku. Semoga saja Kakang bahagia dan menyadari semuanya bahwa apa yang Kakang lakukan ini adalah karena ketidaktahuan Kakang. Cukup. Aku sudah banyak mendengar bisik-bisik dari kalangan orang-orang istana tentang hubunganmu dengan perwira Sarpaka Nakageni. Dan kemarin aku menyaksikannya sendiri. Betapa kau dan dia berjalan berdua di dekat Taman Sari. Aku melihat itu semua. Aku melihat itu semua saat akan memasuki halaman keraton. Sudahlah, Melur. Pergilah. Selagi aku masih bermurah hati. Kalau tidak aku ingat bagaimana kau menyelamatkan nyawaku di hutan Wadabaya itu. Niscaya saat ini aku sudah menarikmu bersama perwira itu ke tiang gantungan. Pergilah. Kakang Prabu, sebenarnya masih banyak yang aku ceritakan. Tapi sudahlah, tak perlu lagi rasanya. Baiklah Kakang Prabu, aku akan pergi sekarang juga. Selamat tinggal Kakang. Semoga saja Dewata Agung memberikan keselamatan pada Kakang dan yang lainnya di istana ini. Semoga sepeninggalanku Merakjingga akan menjadi semakin baik. Dan nama Kakang Prabu akan menjadi pujaan bagi seluruh rakyat negeri. Diam! Pergi! Jangan banyak bicara! Putri Melur, maafkan aku sayang. Saat itu aku tidak mengerti apa yang aku lakukan padamu. Aku tidak bisa berpikir dengan tenang. Pikiranku terlalu banyak dipadati dengan berbagai persoalan. Maafkan aku, Melur. Sepertinya saat ini kita begitu dekat. Kita sepertinya berada dalam sebuah kota yang sama. Sepertinya akhir-akhir ini kau selalu menghantui tidur dan mimpi-mimpiku. Rakai Langit putraku. Kalau kau masih hidup saat ini, mungkin kau sama dengan Rakai Mahisa. Kakang, ada apa, Yai? apakah di dalam kota raja ada yang mati karena bencana tadi malam? Kita tunggu saja laporan dari perwira kota. Nanti kita akan tahu apakah gempa tadi malam dan badai itu membuat kematian para penduduk kita. Mudah-mudahan saja tidak ada. Oh iya, Yai.
Apakah tadi malam di saat badai mengamuk kau mendengar suara teriakan dari arah gedung kesatriaan? Tidak, Kakang Prabu. Dinda terlalu gelisah dan takut. Jadi Dinda tidak mendengar apa-apa. Yang ada hanya suara para dayang dan bibi emban saja. Ada apa, Kakang Prabu? Tidak apa-apa, Yai. Tapi sudahlah. Sekarang sebaiknya kita istirahat saja. Tadi malam kita kurang istirahat. Ayolah, Kakang. Sebaiknya Kakang beristirahat di Kaputren saja. Biar Dinda bisa memijit kelelahan di tubuh Kakang. Baiklah, Yai. Marilah. Kita tinggalkan kesibukan di dalam keraton Merak Jingga. Sekarang kita lihat keadaan di desa Gaduh. Desa perbatasan dengan hutan Wanabaya atau hutan Wanarodek yang membersihkan parit-parit kecil yang tertimbun pepohonan. Itu pohonnya. Pohonnya diangkat. Batu-batu itu. Pohonnya diangkat. Terus. Di tengah kesibukan itu, tampak seorang pemuda gagah berbaju putih. Pemuda itu tampak aneh. Di tengah-tengah desa yang sibuk itu, dia berjalan sendiri. Warna rambutnya yang putih berkilauan, seperti perak tertimpa cahaya matahari. Banyak mata menatap padanya. Semuanya memandang heran. Semua mata tertuju padaku. Agaknya rambutku inilah yang jadi pusat perhatian. Masa bodoh, aku tidak mengganggu mereka. Aku tidak membuat mereka rugi. Sebaiknya aku masuk ke rumah makan saja. Perutku sudah minta diisi, dan aku pun rindu dengan nasi. Selama di dalam terowongan itu, bersama Ibu Putih Suci, aku hanya makan daging binatang dan jamur. Atau aku pergi saja ke rumah makan yang waktu itu. Ke rumah makan yang kudatangi bersama Putri Cemani. Iya, ke rumah makan itu saja. Rangga Geni terus melangkah di bawah tatapan heran penduduk desa Gaduh. Pemuda itu jalan menunduk. Dia terus melangkah dan akhirnya masuk ke dalam rumah makan. Rumah makan ini sama ramainya dengan ketika aku masuk bersama Putri Cemani dulu. Tempat yang kududuki waktu itu pun masih kosong. Aku duduk saja di sana lagi. Duduk seperti dulu. Mau, Den? Mau pesan apa? Iya, Bu. Tolong siapkan ayam goreng panas dengan tuaknya. Lalu pecel 1 sama ikan lele gorengnya, Bu. Baik, Den. Apa ada lagi? Iya. Kerupuk singkongnya 1, Bu. Ada lagi? Dia pesan untuk sendiri. Apakah dia akan bisa menghabiskannya? Aneh sekali. Dan rambut pemuda ini putih semuanya. Seperti ubanan. Tapi aku yakin ini bukan uban. Karena putihnya bersih dan berkilauan. Anak ajaib. Ada apa, Bu? Kenapa memandangku seperti itu? Oh iya, rambutku ini memang sejak lahir. Tidak apa-apa, Den. Baiklah, saya akan siapkan semuanya. Tunggulah sebentar ya. Oh ya, Bu, tunggu sebentar. Ada apa, Den? Mana Bapak? Apakah Bapak yang jualan di sini itu sudah tidak di sini lagi? Oh, Pak Lingga maksudmu. Dia sudah pergi berdagang ke kota raja. Dulu dia pernah dikunjungi oleh sepasang pendekar yang mengaku penghuni hutan Wanabaya. Yang perempuannya memberikan beberapa keping uang perak dan keping uang emas. Lalu sejak saat itu dia pindah usaha di kota raja. Nasibnya memang mujur. Begitu. Lalu kedai makan ini, apakah diberikannya pada ibu atau dijualnya? Dijualnya pada saya dengan harga murah. Katanya cukup untuk biaya pindah ke kota raja. Perempuan pemilik rumah makan itu segera melangkah meninggalkan Rangga Geni. Tapi baru saja dia melangkah beberapa tindak, di luar rumahnya terdengar suara gaduh. Perempuan pemilik rumah makan itu dan Rangga Geni menatap ke pintu. Seorang pengemis yang ketakutan. Ada apa ini? Apakah kelaparan? Wajahnya pucat. Dia seperti menahan sakit. Kasihan, bibirnya berdarah. Sebentar, Den. Ada pengemis yang masuk kemari. Dia harus diusir. Kenapa harus diusir, Bu? Biarkan saja. Beri saja dia sepiring nasi. Kurasa ibu tidak akan rugi memberikan nasi padanya. Bukan soal nasinya, Den. Tapi setiap pengemis sekarang ini selalu membawa celaka, selalu membawa bencana. Kenapa demikian, Bu? Apakah para pengemis itu menyebarkan sejenis penyakit yang menular? Tidak. Tapi lebih dari itu. Karena sekarang ini ada seruan dari kerajaan bahwa seluruh pengemis yang berada di dalam wilayah Merak Jingga harus dihapuskan. Yang membandel dan melawan dibunuh.
juga melindunginya akan mendapat hukuman sama beratnya dengan para pengemis itu. Oh, begitu kejadiannya. Rakai Mahisa, dia semakin menggila sekarang. Dia semakin menanamkan pengaruhnya pada Ramandanya. Kurasa pengemis itu juga dalam kejaran para prajurit keraton. Sebentar, Den. Saya akan menyuruh pengemis itu pergi sebelum dia diusir secara kekerasan oleh para pengunjung rumah makan ini. Biarkan saja, Bu. Jangan takut. Kisanak semua yang budiman, biarkan paman pengemis itu masuk. Dia sahabatku. Paman pengemis, kemarilah. Suara Rangga Geni yang bergema di dalam rumah makan itu membuat yang ada di situ terpana. Mereka seperti terpengaruh, lalu semuanya diam dan duduk kembali di tempat masing-masing. Sedangkan pengemis yang kelelahan itu berjalan perlahan mendekati meja Rangga Geni. Paman, marilah duduk bersamaku. Kita makan di sini. Paman tentu lapar, bukan? Iya, lapar dan takut, Kisanak. Maaf, aku... Bu, siapkan makanan untuknya. Sama seperti apa yang aku pesan. Tapi Den, dia... Tenang saja, Bu. Jangan takut. Orang-orang kerajaan itu tidak akan tahu kalau kita telah menolong seorang pengemis. Tenang saja. Lakukan saja apa yang kusuruh. Aku akan bayar semuanya. Dan ini sudah menjadi tanggung jawabku. Tenang, Paman. Jangan cemas. Sebentar lagi pesanan kita datang dan kita akan makan bersama-sama. Terima kasih. Kau begitu baik, anak muda. Padahal semua orang di desa-desa di dalam wilayah Merakjingga ini tidak mau menerima kami. Mereka selalu mengusir dan memukuli kaum pengemis seperti memukuli anjing kurap. Kami tidak dihargai sama sekali. Padahal kami tidak tahu apa kesalahan kami. Sudahlah, Pak. Sekarang ceritakanlah apa sebabnya hal seperti itu terjadi pada kelompok kalian para pengemis. Entahlah. Kami juga tidak tahu. Yang kami tahu bahwa penguasa Merakjingga mengumumkan untuk membasmi semua pengemis kelompok tongkat emas. Pengumuman itu tersebar kemana-mana. Lalu sejak saat itulah, para prajurit mengejar-ngejar kami. Kaum pengemis dibunuh satu persatu tanpa peri kemanusiaan. Anak-anak gadis kami diperkosa, dan istri kami dibunuh. Sudah sejauh itukah perbuatan para prajurit Merakjingga? Kenapa penguasa Merakjingga sampai menurunkan perintah itu? Aku juga tidak tahu, Tuan. Oh ya, Paman. Aku melihat bibirmu ada percikan darah. Apa yang telah terjadi denganmu? Aku baru saja mendapat perlakuan kasar dari seorang prajurit. Tapi untunglah, di saat mereka membawaku untuk dihadapkan pada perwira mereka, aku bisa melarikan diri berkat pertolongan seorang temanku. Dia mengorbankan dirinya untuk kebebasan diriku. Semalaman aku berlari, sampai akhirnya aku tiba di sini. Tapi para pengunjung rumah makan ini pun tidak berani menerimaku. Mereka juga rupanya membenciku. Sudahlah, Paman. Memang begitu biasanya. Manusia memang selalu memandang jijik pada orang yang telah terlanjur dicap sebagai perusuh. Tapi yakinlah, bahwa sesungguhnya pengemis tongkat emas bukanlah sebangsa pengemis perusuh. Mereka pembela keadilan, mereka berada di jalan kebenaran. Hanya ada beberapa orang keraton saja yang merasa diganggu kebebasan mereka. Maka menciptakan kambing hitam. Tenanglah, Paman. Tak perlu khawatir. Aku yakin para prajurit itu tidak akan tiba di sini. Mereka tidak akan tahu kalau Paman berada di sini. Tapi aku tadi... Sudahlah, Paman. Jangan gugup. Biasa saja. Bersikaplah sewajar mungkin. Oh ya, siapa nama Paman? Kalau aku Rangga Geni. Orang-orang golongan menyebutku Pungkur Seketi. Oh ya, Paman Pungkur Seketi. Apakah Paman ada hubungannya dengan para pengemis tongkat emas? Pengemis tua yang bernama Pungkur Seketi itu tidak segera menjawab. Dia memandang pada Rangga Geni dengan ekor matanya penuh selidik. Ada kecurigaan di dalam dadanya. Rangga Geni pura-pura tidak melihat kalau dirinya dilirik begitu. Ya, kalau Paman berkeberatan untuk mengatakannya padaku, aku tidak akan memaksa. Tapi yang perlu Paman yakini bahwa aku bukanlah telik sandi keraton Merakjingga. Aku sendiri tidak tahu dengan kedudukanku di dalam wilayah Merakjingga ini. Apakah sebagai musuh Merakjingga ataukah teman Merakjingga? Sebab di dalam keraton sendiri terjadi dua pertentangan antara Rakai Mahisa dan Ramandanya, yaitu Prabu Rakai Galuh. Kau ternyata banyak tahu tentang situasi kerajaan, Rangga Geni. Maafkan aku. Bukan aku curiga padamu, tapi aku memang harus hati-hati. Karena sebuah pengakuan yang sembrono akan mengakibatkan nyawaku menjadi taruhannya. Kurasa Paman tidak perlu takut.
Aku tahu bahwa Paman bukanlah seorang laki-laki lemah. Paman memiliki sesuatu yang tersembunyi atau yang sengaja Paman sembunyikan. Paman memiliki ilmu silat yang tidak dapat dipandang enteng. Luka di wajah Paman bukanlah karena siksaan, tapi Paman telah menyelamatkan diri dari tangkapan prajurit Merak Jingga. Dan kalaupun ada seorang pengemis lain yang rela mengorbankan nyawanya demi kebebasan Paman, tentulah Paman itu amat penting bagi kelompok mereka. Siapa sebenarnya Ranggageni ini? Matanya begitu tajam. Dia sepertinya bisa menebak apa yang telah terjadi dengan baik. Aku harus hati-hati. Seharusnya Paman tidak perlu terlalu merendah pada manusia yang sombong dan serakah. Paman bisa saja bertindak kasar terhadap mereka yang mengusirmu. Kau jangan memanasi hatiku, Ranggageni. Sebenarnya sejak dulu aku ingin berlaku kasar. Tapi ada perasaan lain yang menyuruh aku mengalah. Maafkan aku, Ranggageni. Aku akui bahwa kau adalah seorang pemuda yang bermata tajam. Aku kagum padamu. Baiklah. Aku akui bahwa sesungguhnya aku adalah orang kedua di dalam kelompok pengemis tongkat emas. Aku dipercayakan oleh Ki Denta untuk memimpin di sebelah selatan ini. Ternyata Paman orang yang punya pengaruh juga. Sudahlah Paman Pungkur Seketi. Itu makanan yang kita pesan sudah datang. Makanlah. Jangan sungkan dan ragu-ragu. Aku yang bayar semuanya. Makan saja. Ini Den, silakan dicicipi. Silakan Pak, makan saja. Terima kasih Bu. Ternyata kau bisa juga bersikap ramah dan baik padaku. Pada pengemis bau seperti aku ini. Maafkan aku kalau tadi bersikap kasar. Tapi setelah makan, aku mohon kau segera pergi dari sini. Aku tidak mau para prajurit keraton merusak tempat penjualanku ini. Setelah berkata demikian, perempuan pemilik rumah makan itu segera memutar tubuhnya, lalu dengan cepat berlalu. Ranggageni dan Pungkur Seketi hanya memandang penuh keheranan. Itulah Ranggageni. Mereka tidak mau menerima kaum pengemis. Mereka takut menjadi sasaran orang-orang keraton. Karena siapapun yang melindungi kaum kami akan dihukum dan disiksa. Kami sebenarnya ingin bertindak. Tapi sampai saat ini belum ada kabar dari kelompok yang lainnya. Belum ada perintah dari Ki Denta. Sedangkan Ki Denta sendiri saat ini masih ditahan di keraton. Tidak ada satu orang pun dari pengemis tongkat emas yang bisa menyelamatkan dirinya. Paman Pungkur, sebaiknya soal Ki Denta jangan dipikirkan lagi. Dia sudah tidak berada di keraton lagi. Dia sudah dibebaskan ibuku. Apa? Ki Denta sudah dibebaskan ibumu? Apakah kau tidak bergurau, Ranggageni? Untuk apa aku bergurau dalam hal ini? Paman Pungkur bukan anak-anak lagi yang patut kuajak bergurau. Sungguh, ibuku telah membebaskan Ki Denta karena permintaan teman-temanmu juga. Sekarang makanlah. Nanti Paman bisa menyusuri pantai selatan di mana selama ini Ki Denta membuat pondok dan padepokannya. Ki Pungkur Seketi, pimpinan pengemis tongkat emas cabang selatan itu segera makan. Pikirannya merasa tenang dan lega. Namun pada saat itu, terdengar derap kuda di luar rumah makan, membuat para pengunjung rumah makan itu menjadi tegang. Paman. Mereka orang-orang Merak Jingga. Agaknya dia mencium jejak Paman di sini. Bagaimana ini, Ranggageni? Aku yakin rumah makan ini akan dihancurkan mereka. Dan semuanya akan menanggung akibatnya. Tenang saja, Paman. Hei, kalian semua! Apakah kalian melihat seorang pengemis yang masuk kemari? Cepat katakan sebelum kesabaranku hilang! Siapa orang ini? Dia sepertinya dari tokoh persilatan. Dia tidak memakai seragam prajurit. Apakah jago bayaran dari Mahisa? Aku ingin lihat apa yang dilakukannya. Ayo katakan! Apakah kalian semua telah menjadi bisu? Jawab pertanyaanku. Siapa yang tahu pengemis yang melarikan diri itu tadi? Menurut keterangan prajuritku yang masuk ke rumah makan ini. Ayo katakan! Nah, apa yang akan terjadi di dalam rumah makan itu? Saudara pendengar, ikuti saja terus serial Mantra Naga Bumi ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.